Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang batas paparan bahan kimia. Ikuti dalam video pembelajaran berikut ini. Ada 3 istilah penting yang perlu kita ketahui. Pertama, nilai ambang batas atau NAB. Yang kedua, kadar tertinggi yang diperkenankan atau KTD. Dan yang ketiga, paparan singkat diperkenankan atau PSD. Nilai ambang batas atau NAB merupakan standar faktor bahaya di tempat kerja. Nilai ambang batas merupakan kadar atau intensitas rata-rata yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Kadar tertinggi yang diperkenankan atau KTD merupakan kadar bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu sekejap selama tenaga kerja melakukan pekerjaan. Paparan singkat diperkenankan atau PSD merupakan kadar zat kimia di udara di tempat kerja yang tidak boleh dilampaui agar tenaga kerja yang terpapar pada periode singkat, yaitu tidak lebih dari 15 menit, masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan iritasi, kerusakan jaringan tubuh, maupun terbius yang tidak boleh dilakukan lebih dari 4 kali dalam 1 hari kerja. Manfaat nilai ambang batas digunakan untuk rekomendasi praktek hygiene perusahaan sebagai upaya mencegah adanya dampak terhadap kesehatan, sebagai kadar atau konsentrasi pembanding, sebagai pedoman proses produksi dan perencanaan teknologi pengendalian bahaya di tempat kerja, menentukan pengendalian bahan proses produksi yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan bahan B3, menentukan diagnosis gangguan kesehatan, dan mengendalikan adanya hambatan efisiensi kerja dari faktor kimia dan fisika. Nilai ambang batas di tempat kerja meliputi nilai ambang batas faktor fisika dan nilai ambang batas faktor kimia. Nilai ambang batas faktor fisika meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar UV, dan medan magnet. Iklim kerja merupakan hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, panas radiasi, dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya. Faktor fisika suhu dapat berasal dari suhu kering yang menyatakan suhu yang ditunjukkan oleh termometer suhu kering dan suhu basah alami yang menyatakan suhu yang ditunjukkan oleh termometer bola basah alami. Nilai ambang batas suhu dinyatakan sebagai indeks suhu bola basah atau ISBB. Indeks suhu bola basah menyatakan parameter untuk menilai tingkat iklim kerja yang merupakan hasil perhitungan antara suhu udara kering, suhu basah alami, dan suhu bola. Nilai ambang batas suhu bola basah pada pengaturan waktu kerja setiap jam 75-100%, untuk ISBB ringan 31 derajat Celcius dan untuk ISBB sedang 28 derajat Celcius. Untuk pengaturan waktu kerja 50-75%, ISBB ringan 31 derajat Celcius, ISBB sedang 29 derajat Celcius, dan ISBB berat 27,5 derajat Celcius.
Untuk pengaturan waktu kerja 25-50%, ISBB ringan 32 derajat Celcius, sedang 30 derajat Celcius, dan berat 29 derajat Celcius. Untuk pengaturan kerja 0 hingga 25%, ISBB ringan 32 derajat Celcius, sedang 31 derajat Celcius, dan berat 30,5 derajat Celcius. Faktor fisika berikutnya yaitu kebisingan. Kebisingan merupakan semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan dinyatakan dalam ukuran desibel atau dB. Tingkat tekanan bunyi yang mempunyai nilai relatif tertentu terhadap nilai ukuran desibel untuk setiap harga pita frekuensi dinyatakan sebagai dBA. Nilai ambang batas kebisingan untuk waktu paparan 8 jam per hari adalah 85 dBA, untuk waktu paparan 4 jam per hari 88 dBA, untuk 2 jam per hari 91 dBA, dan untuk 1 jam paparan per hari 94 dBA. Untuk waktu paparan 30 menit 97 dBA, 15 menit 100 dBA, 7,5 menit 103 dBA, 3,75 menit 106 dBA, 1,88 menit 109 dBA, dan untuk 0,94 menit 112 dBA. Untuk waktu paparan per hari 28,12 detik 115 dBA, 14,06 detik 118 dBA, 7,03 detik 121 dBA, 3,52 detik 124 dBA, 1,76 detik 127 dBA, 0,88 detik 130 dBA, 0,44 detik 133 dBA, 0,22 detik 136 dBA, 0,11 detik 139 dBA. Pada nilai ambang batas kebisingan tidak boleh terpajan lebih dari 140 dBA walaupun hanya sesaat. Faktor fisika berikutnya adalah getaran. Getaran merupakan gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Nilai ambang batas untuk pemaparan lengan dan tangan untuk jumlah waktu paparan per hari kerja 4,8 jam, nilai percepatan pada frekuensi dominan 4 meter per detik kuadrat, untuk nilai gravitasi 0,4. Untuk waktu paparan 2 hingga 4 jam, nilai percepatan frekuensi dominan 6 meter per detik kuadrat, untuk gravitasi 0,61. Untuk waktu paparan 1 hingga 2 jam, nilai percepatan pada frekuensi dominan 8 meter per detik kuadrat, untuk nilai gravitasi 0,81. Dan untuk waktu paparan kurang dari 1 jam, nilai percepatan pada frekuensi dominan 12 meter per detik kuadrat, untuk nilai gravitasi 1,22. Faktor fisika berikutnya adalah radiasi. Radiasi dapat berasal dari gelombang radio dan gelombang mikro, serta gelombang ultraviolet. Gelombang radio merupakan gelombang yang memiliki frekuensi 30 kHz hingga 300 GHz. Nilai ambang batas radiasi gelombang radio dan gelombang mikro pada frekuensi 30 hingga 100 kHz
memiliki kekuatan medan listrik 1842 dengan kekuatan medan magnet 163 ampere per meter dengan waktu paparan 6 menit. Untuk frekuensi 100 kHz hingga 1 MHz, kekuatan medan listrik 1842 volt per meter dengan kekuatan medan magnet 16,3 per F ampere per meter dengan waktu paparan 6 menit. Untuk frekuensi 1 hingga 30 MHz, kekuatan medan listrik 1842 per F dengan kekuatan medan magnet 16,3 per F ampere per meter dengan waktu paparan 6 menit. Dan untuk frekuensi 30 hingga 100 MHz, kekuatan medan magnet 61,4, kekuatan medan magnet 1,22 ampere per meter, waktu paparan 6 menit. Untuk frekuensi 30 hingga 100 kHz dengan power density 10 mV per cm kubik, kekuatan medan magnet 0,163 ampere per meter, waktu paparan 6 menit. Untuk frekuensi 100 kHz hingga 1 MHz dengan power density F per 30 mV per cm kubik, waktu paparan 6 menit. Untuk frekuensi 1 hingga 30 MHz dengan power density 100 mV per cm kubik dengan waktu paparan 33.878,2 per F eksponensial 1,079. Untuk frekuensi 30 hingga 100 MHz, power density 100 mV per cm kubik dengan waktu paparan 77,62 per F eksponen 0,476. Untuk radiasi ultraviolet memiliki panjang gelombang 180 hingga 400 nanometer. Nilai ambang batas waktu paparan radiasi 8 jam dengan iradiasi efektif 0,0001 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 4 jam per hari, iradiasi efektif 0,0002 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 2 jam per hari, iradiasi efektifnya 0,0004 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 1 jam per hari, iradiasi efektifnya 0,0008 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 30 menit, iradiasi efektifnya 0,0017 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 15 menit, iradiasi efektifnya 0,0033 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 10 menit, iradiasi efektifnya 0,005 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 5 menit, iradiasi efektifnya 0,01 mV per cm persegi. Dan untuk waktu paparan 1 menit per hari, iradiasi efektifnya 0,05 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 30 detik, iradiasi efektifnya 0,1 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 10 detik, waktu iradiasinya 0,3 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 1 detik, iradiasi efektifnya 3 mV per cm persegi. Untuk waktu paparan 0,5 detik, iradiasi efektifnya 6 mV per cm persegi. Dan untuk waktu paparan 0,1 detik, iradiasi efektifnya 30 mV per cm persegi. Faktor fisika berikutnya adalah medan magnet.
Medan magnet merupakan suatu medan area yang ditimbulkan oleh pergerakan arus listrik. Kadar tertinggi medan magnet statis seluruh tubuh di tempat kerja umum 2 Tesla. Untuk tempat kerja khusus dan lingkungan yang terkendali 8 Tesla. Untuk anggota gerak tubuh 20 Tesla. Dan untuk pengguna peralatan medis elektronik 0,5 mili Tesla. Nilai ambang batas medan statis seluruh tubuh 60 per F mili Tesla pada rentang frekuensi 1 hingga 30 Hz. Untuk lengan dan paha, nilai ambang batasnya 300 per F mili Tesla dengan rentang frekuensi 1 hingga 300 Hz. Untuk tangan dan kaki, nilai ambang batasnya 600 per F mili Tesla dengan rentang frekuensi 1 hingga 300 Hz. Dan untuk anggota tubuh, nilai ambang batasnya 0,2 mili Tesla dengan rentang frekuensi 300 Hz hingga 30 kHz. Nilai ambang batas faktor kimia dapat berasal dari padatan, cairan, gas, kabut, aerosol, dan uap. Cakupan faktor kimia meliputi partikulat dan bukan partikulat. Bahan partikulat dapat berasal dari debu, awan, kabut, uap, logam, dan asap. Sedangkan zat bukan partikulat dapat berasal dari gas dan uap. Contoh nilai ambang batas faktor kimia, misalnya merkuri yang memiliki nilai ambang batas 0,025 mg per meter kubik dengan KTD 0,03 mg per meter kubik. Arsen memiliki nilai ambang batas 0,01 mg per meter kubik. Fenol memiliki nilai ambang batas 5 mg per kilogram. Hidrogen sulfida memiliki nilai ambang batas 1 mg per kilogram dengan KTD 5 mg per meter kubik. Hidrogen peroksida mempunyai nilai ambang batas 1 mg per kilogram. Kadmium mempunyai nilai ambang batas 0,01 mg per meter kubik. Karbon monoksida mempunyai nilai ambang batas 25 mg per kilogram. Dan kloroform mempunyai nilai ambang batas 10 mg per kilogram. Batas paparan bahan kimia dapat ditunjukkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Demikian penjelasan batas paparan bahan kimia. Ikuti video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.